Puji nama Tuhan. Sekali lagi terima kasih buat Bapak Gembala, Ibu Gembala, ya, dan para pengurus tentunya yang sudah berikan kesempatan untuk saya kembali ke tempat ini bertemu dengan jemaat Tuhan, jemaat yang setia. Amin. Haleluya. Nah, hari ini Bapak Ibu Saudaraku, kita sama-sama akan belajar kembali firman Tuhan. Firman Tuhannya adalah pola pikir yang diubahkan. Coba ucapkan bersama-sama. Pola pikir yang diubahkan. Haleluya. Ngomongnya begini, ngomongnya sama seperti gambar di depan begini. Gitu ya. Bisa ya? Seperti gambar di depan ngomongnya. Gitu ya. 1, 2, 3. Pola pikir yang diubahkan. Haleluya. Ngomong kanan kirinya bilang, kamu mau diubahkan, saya mau diubahkan, bilang. Haleluya. Puji Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, sama-sama kita akan belajar firman Tuhan. Ya, dalam 1 Petrus 1 ayat 13, ayat pertama kita ini. 1 Petrus 1 ayat 13, kita akan baca bergantian. Ya, saya akan bacakan ayatnya, nanti Bapak Ibu Saudara baca penjelasan yang bagian bawahnya. Oke. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Nah, lihat nih, dalam pembacaan kita ini Bapak Ibu Saudara, dalam tulisan Petrus ini dikatakan siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu. Saya mau highlight di sini, ya, kata pengharapan. Setiap kita pasti punya sesuatu yang ingin diharapkan, amin. Nah, pertanyaannya, apakah yang kita harapkan sampai detik ini masih kita percayai atau tidak? Mungkin kita sampai detik ini ada begitu banyak segudang pengharapan kita, termasuk kedatangan Kristus itu pengharapan kita. Nah, ada banyak orang-orang percaya hari-hari ini tidak lagi punya pengharapan. Dulu berharap penuh, apalagi waktu menjadi Kristen mula-mula, cinta mula-mula, mengharap penuh. Tapi sekarang gonjang-ganjingnya dunia, ekonomi yang gak menentu, termasuk orang-orang percaya di dalam gereja nih, itu udah mulai kehilangan pengharapan. Nah, tulisan ini makasih sama kita, siapkan akal budimu. Nah, dalam bahasa Yunaninya, itu ungkapannya sebenarnya bunyinya begini, ikatlah pinggang pikiranmu. Wow. Ikatlah pinggang pikiranmu. Ternyata yang diikat pinggang bukan hanya celana, supaya kedodoran, enggak. Pikiran kita pun perlu diikat pinggangkan. Supaya apa? Supaya enggak kendor pengharapan kita. Gitu loh, supaya enggak kendor pengharapan kita. Kenapa perlu diikat pinggangkan pikiran kita? Dikatakan begini, seperti orang yang sedang pakai jubah, ya, supaya jubahnya itu pas di badan, supaya tidak kendor sana sini, maka perlu yang namanya dikuatkan, diikat pinggangkan. Sewaktu-waktu ketika dia ingin berjalan, dia ingin bekerja, itu jubah tidak jatuh, gitu ya, tidak lepas. Nah, orang percaya seperti itu. Setiap kita nih bangun pagi, kita udah mikir. Ada bangun pagi, ada yang gak mikir? Ada yang koslet pasti di otaknya. Setiap bangun pagi nih, kita pasti mikir, mau ngapain ya? Tidur malam pun nih, kita pasti mikir. Sepanjang kegiatan, dari pagi kita ngapain aja, kita mikirkan, kita evaluasi. Hari ini kayaknya kredit banget sih ya. Apalagi hari-hari ini Bapak Ibu Saudara tentu lihat berita-berita di luar, lihat di jalan, chaosnya banyak banget. Mulai mikir kita, kapan ini berhenti chaosnya? Kapan kita akan merasakan lagi tenang, damai, ekonomi berjalan baik kembali, semuanya harus dimulai dari pikiran. Nah, yang menariknya Bapak Ibu Saudara, ternyata setiap perubahan sejati itu dalam hidup seseorang, di dalam hidup kita, itu tidak dimulai dari luar. Tapi dari dalam, yakni apa yang sedang ada di dalam pikiran kita. Tuhan itu bekerja itu dari dalam hati dan pikiran manusia. Karena pikiran itu dibaharui akan menghasilkan hidup yang berkualitas. Banyak gak orang pintar di tengah-tengah bangsa kita? Banyak. Ya, banyak banget. Tapi sayangnya pikiran mereka itu adalah pikiran manusia. Lah, kalau pola pikir kita mau diubahkan, maka kita perlu meniru pola pikir siapa? Kristus lah. Karena pola pikir Kristus itu menjadi jawaban seluruh kebutuhan kita selama kita hidup dalam dunia ini.
Kalau saya tanya sama Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan di tempat ini, pasti semuanya mau pola pikirnya diubahkan. Pasti mau semuanya pola pikirnya lurus, pola pikirnya sehat, pola pikirnya benar. Seperti ungkapan Rasul Paulus ini, Roma 12 ayat 2. Mari baca sama-sama, 1, 2, 3. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Wow. Kalau kita nggak berubah nih pembaharuan pola pikir kita, maka kita tidak akan bisa melihat tuh, ya, membedakan ini kehendak Allah atau bukan. Ini berkenan atau tidak. Ini sempurna atau tidak. Kalau pola pikirnya tidak dibaharui. Begitu. Sekali lagi, ngomong kanan kirinya. Pola pikir kita harus dibaharui, bilang. Ya. Jangan ngeres mulu. Jangan kotor mulu. Jangan khawatir mulu. Jangan cemas mulu. Takut mulu. Nah, kalau pola pikir kita nggak dibaharui, makanya kita mau lakukan apapun nih, segala sesuatu nih, keluar rumah takut. Tadi pagi saya dihubungi tuh sama Yoel. Pak Fani, bisa nggak ke Cipondo? Bisa, saya bilang. Aman nggak? Aman, saya bilang. Tadi pagi tuh saya sama istri ke Petamburan dulu. Ya karena Bapak Gembala sama Ibu Gembala lagi ikut raker kan, DPP kan, di Australia. Jadi kita datang dulu ke Petamburan, ikuti dulu ibadah pertama selesai, baru ke sini. Sepanjang jalan puji Tuhan, aman. Ya kan, aman. Nanti sore nih, saya mau ke tempat nih markasnya Saroni. Saya khotbah di sana, di GBI Shalom, Pak Ernest, Om Yori Tasik. Saya ke sana nih, saya percaya aman juga pasti di sana. Iya, karena kemarin udah habis katanya, udah diambil katanya. Ya, saya mau ke sana nih, saya percaya pasti aman. Nah kalau pola pikir kita sedikit-sedikit takut, sedikit-sedikit khawatir, sedikit-sedikit cemas, saya ragu kita bisa hidup berkualitas buat Tuhan. Saya ragu kita bisa membawakan ketenangan dalam keluarga kita. Kalau kita cemas, takut. Nah karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, hari ini sama-sama kita memahami, mengerti betapa pentingnya kita untuk menjaga pikiran. Ini poin pertama. Jadi Roma 12 ayat 2 tadi tuh, poin pertama buat kita nih kebenarannya, pentingnya kita menjaga pikiran. Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Nah kata kardia atau hati, artinya adalah pusat dari segala arus kehidupan. Nah hidup seseorang tuh cara bicaranya, mengambil keputusannya, membangun hubungan atau relationship, bahkan faith-nya, imannya, semuanya itu berakar dari kondisi batin atau pikiran seseorang. Kalau kita lagi marah kita seperti apa? Kalau kita lagi bangun sebuah hubungan, relationship dengan partner bisnis, atau dengan klien, dengan konsumen. Karena tidak semua orang waktu kita berjumpa, bertemu dengan mereka itu bisa satu hati, satu pikiran sama kita. Dan seringkali apa yang kita harapkan itu di luar ekspektasi. Kita maunya orang itu ketemu kita baik-baik aja, nggak komplain. Tiba-tiba dia komplain, tiba-tiba dia marah. Apa respon kita? Nah itu tergantung dari dalam hati, dari pikirannya. Nah, betapa pentingnya hari-hari ini kita harus jaga hati dan pikiran kita. Lihat ya, hati dan pikiran itu ngomongin apa? Pusat atau terpancarnya kehidupan. Nih lihat yang pertama nih. Ya. Tuhan tidak tertarik dengan penampilan luar. Ngomong kanan kirinya, Tuhan gak tertarik sama rambut lo bilang. Ke gereja cuma lama kerapin rambut doang. Padahal mah ibadah cuma 2 jam. Itu saking pengen tampil necis gitu ya. Itu bisa 1 jam tuh di depan cermin doang. Ya, belum rapiin bibir. Itu baru rambut yang dirapiin.
belum bibir, belum alis, digambar. Jadi lamaan persiapannya bugem daripada ibadahnya. Lebih lama persiapannya daripada ibadahnya. Ibadah cuma sebentar. Dan ingat, Tuhan gak tertarik tuh dengan penampilan luar kita. 1 Samuel 16 ayat 7. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tapi Tuhan melihat hati. Ketika Samuel disuruh pergi ke rumahnya Isai, habiskan, ada seorang raja di situ yang akan kamu lantik. Wah, Isai dong, kebanggaannya seorang bapak, karena abang-abangnya Daud kan prajurit kan, tentara. Dikasih lihat sama Samuel, apa kata Allah? Mereka semua tidak aku pilih. Kalau kita jadi Samuel, pasti waktu kita ketemu nih sama abang-abangnya Daud ini, kita mulai mikir, pasti dia nih. Pasti dia nih yang kedua, pasti dia nih yang ketiga. Itu pikiran kita secara manusia. Kenapa? Karena kita seringkali mengukur atau menilai sesuatu dari apa yang kita lihat secara kasat mata. Tapi Tuhan tidak melihat itu. Bukan berarti begini ya, kata Pak Fani, Tuhan tidak melihat penampilan luar kita. Ya udah, besok hari Minggu gua ke gereja pakai piyama. Enggak juga begitu. Gua besok nggak perlu mandi, gua ke gereja. Enggak begitu juga. Ya, jangan disalahartikan seperti itu. Lihat ya, waktu Samuel lihat ternyata tidak semua abang-abangnya Daud dipilih. Setuju nggak Bapak Ibu Saudara? Ternyata Daud sempat dilupakan oleh bapaknya. Lihat nih. Artinya Daud tipikal anak yang tidak diprioritaskan untuk dibanggakan oleh bapaknya. Sampai Samuel ngomong, masih adakah anakmu? Baru Isai ingat, oh ya satu lagi. Dia lagi ada di padang rumput. Ngapain? Jadi gembala, cuma 2-3 ekor ternaknya. Panggil dia, dibilang begitu. Ketika dipanggil, mungkin kita juga sama seperti Samuel. Hah? Ini tuh masih muda, masih imut banget. Pikiran manusia kan begitu kan? Ya masa lu sih yang mimpin ibadah Natal kita nanti jadi WL? Masa lu sih jadi ketua panitia yang ditunjuk oleh Pagem, gak punya pengalaman, masih muda. Mungkin Pagem sama Bugem udah ngelihat nih di alam roh. Udahlah, kamu ditunjuk Tuhan jadi ketua panitia. Jangan ngelak lagi, kenapa? Karena Tuhan melihat hati. Kalau lihat ya, Tuhan melihat hati. Udah ada ketua panitia belum Pagem? Oh sudah ada, mana dia? Ah itu dia orangnya. Coba, jadi cara Tuhan menilai kita, cara Tuhan mengukur kita bukan dilihat dari penampilan luar. Enggak, makanya jangan sibuk cuman dandanin bagian luar. Dandanin juga dalamnya. Tuh. Kan nanti yang waktu berjumpa dengan Tuhan itu, Tuhan tidak tanya berapa harga sepatumu. Enggak. Udah berapa koleksi jasmu? Enggak. Ya. Tuhan tertarik dengan dandanan batinia kita, dengan hati kita. Makanya tadi poin pertama, menjaga pikiran atau hati itu sangat penting. Kasih tahu kanan kirinya, hatimu lebih penting daripada penampilanmu, bilang. Ya. Ya Pak Den ya? Hati itu jauh lebih penting daripada apa? Penampilan luar kita. Ya walaupun kita perlu juga memperhatikan, memang perlu, memang penting. Anak saya yang nomor 2, yang cewek, dikit-dikit lapor sama mamanya. Mi, skincare habis. Sosial lah. Udah pergi. Yang namanya anak cowok sama anak cewek kan beda kan kebutuhannya. Coba saya tanya sama orang tua, lebih gampang ngerawat anak cewek atau anak cowok? Hah? Cowok mah kalau nggak didandanin juga kagak dandan tuh cowok.
Nah si Pietro itu kalau udah pakai celana, udah kedodoran gitu, naikin celananya. Itu udah kemana-mana. Kalau yang cewek nggak perlu dikasih tahu, dia udah tahu penampilan itu perlu buat dia. Makanya dandanin semua di bagian luarnya. Yang cowok, kalau sikat gigi kagak rusak, kagak diganti tuh. Itu cowok tuh. Tapi kalau cewek, ibarat kata masih sedikit lagi minyak wanginya, udah lapor sama mamanya. Nah, udah mau habis nih. Udah pulang gereja beli ya? Belilah. Ya beli, kenapa? Itulah makanya sekali lagi, kita pun harus memperhatikan bukan hanya kebutuhan luar, tapi kebutuhan dalam kita, batin kita perlu dijaga. Ya perlu dirawat. Nah yang kedua, ngomongin tadi hati dan pikiran, hati itu memproduksi segala yang baik dan yang jahat. Matius 15 ayat 18 sampai dengan 19. Coba yang wanita baca. 1, 2, 3. Pernah dengar nggak ada orang ngomong begini? Enggak kok orangnya baik. Ya, enggak kok orangnya baik. Hatinya baik. Tapi keluarnya mulutnya kotor. Saya sih nggak percaya. Hatinya baik kok. Loh, kalau hatinya baik, yang keluar juga baik ya Pak Riko ya? Iya dong. Ini yang keluar, anjritlah. Anjaylah. Kalimat-kalimat di Mobile Legend. Keluar tuh semuanya anak muda. Kalau hatimu bersih, maka keluarnya juga bersih. Gitu. Kalau pikirannya bersih, maka ucapannya juga bersih. Makanya betapa pentingnya kita memperhatikan apa yang ada di dalam. Tuh lihat tuh, karena dari hati timbul segala pikiran jahat. Pembunuhan, perjinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, hujat. Ini semuanya diproses di dalam pikiran dan hati kita. Ayolah, kalau kita mulai ngomongnya kasar, kalau kita udah mulai berperilaku yang gak sopan, udah mulai nakal, udah mulai kriminal, cek hati kita. Cek hati kita nih. Masuk kamar langsung datang berdoa sama Tuhan. Tuhan ampuni saya Tuhan. Hatiku nih kotor nih. Hatiku najis nih. Hatiku nih gak sehat. Aku mau Tuhan pulihkan. Hati itu bisa memproduksi bukan hanya yang baik tapi yang jahat diproduksi. Coba dipresentasikan kira-kira pabrik hati kita produknya banyakkan yang baik atau yang tidak baik. Kalau mau jujur mungkin yang gak baiknya keluar. Apalagi ketika kita dalam under pressure, dalam tekanan, ya kan, tidak dihargai, tidak dipuji, tidak dianggap, wah itu gampang banget itu kelihatan. Ya kenapa? Karena manusia begitu, ketika ditekan nih, ibarat kata odol dipencet nih, keluar odolnya. Ya, manusia ketika dipencet nih, keluar aslinya seperti apa. Nah itu yang kedua. Nah, yang ketiga. Tidak menjaga pikiran atau hati kita sama dengan ibadah yang kita lakukan dalam hidup kita. Semuanya menjadi sebuah kesia-siaan. Coba yang pria baca 2 Timotius 3:5, 1, 2, 3. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya, jauhilah mereka itu. Secara lahiriah mereka jalankan ibadah. Ada nggak di gereja? Ada. Ada nggak di dalam doa kita? Perhimpunan doa di tempat ini, orang-orang tersebut? Ada. Ada nggak di kalangan tim pemuji, tim pemusik orang-orang seperti ini? Ada. Di dalam komsel ada nggak orang-orang seperti ini? Banyak. Bukan lagi ada. Banyak. Kenapa? Karena mereka tidak jaga hati dan pikirannya. Akhirnya apa ya? Sia-sia semua kita lakukan. Sorry ya, saya mau katakan. Menjadi kemuakan buat Tuhan. Even kita bisa nyumbang banyak buat gereja ini. Tapi kalau kita nggak jaga hati, nggak jaga pikiran, sia-sia. Kenapa? Karena kita memungkiri kekuatan
dari ibadah kita. Hanya gara-gara kita tidak jaga hati dan pikiran. Saya berdoa Bapak Ibu Saudara, apa yang kita lakukan di gereja ini tidak menjadi sia-sia. Kenapa? Karena pikiran kita, karena hati kita tidak dijaga. Nah, Billy Graham pernah berkata begini, the heart of the problem is the problem of the heart. Akar dari semua masalah adalah masalah hati. Jadi sebenarnya masalahnya itu bukan di luar. Masalahnya itu bukan sama orang lain. Masalahnya diri sendiri, yaitu di hati kita. Omong kanan kirinya, masalahnya di hati kamu bilang. Masalahnya di hati kamu, bukan di hati saya. Hati kamu yang harus beresin. Jangan nunjuk orang, jangan cari kambing hitam. Ada kambing guling adanya. Ada di hati kita. Nah, yang kedua, ngomongin tadi ya tentang pola pikir yang diubahkan. Pembaharuan pikiran itu melalui namanya proses rohani. Efesus 4 ayat 22 sampai dengan 24 katakan supaya kamu menanggalkan manusia lama, dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru. Nah, proses ini Bapak Ibu Saudara ya terjadi saat kita mengizinkan firman Tuhan membentuk pola pikir kita yang lama. Yang mungkin penuh kedagingan, egois, bahkan trauma masa lalu. Nah, ada banyak anak-anak Tuhan, orang percaya gak bisa tinggalkan manusia lamanya. Kenapa? Ada yang bisa bantu saya jawab? Kenapa? Kenapa mereka tidak bisa meninggalkan manusia lamanya? Tahu Bapak Ibu Saudara? Gak tahu? Saya kasih tahu. Ya, kalau kita mau meninggalkan manusia lamanya, kita harus punya yang baru dulu. Come on guys. Lah kita pakai baju ini melulu. Ya terang aja pakai baju ini terus. Kenapa? Karena gak punya yang baru. Kalau udah punya yang baru, manusia lama kita, yang lama ini akan diganti sama yang baru. Nah, ada banyak anak muda ngomong begini, ya gimana kok saya kalau habis makan mulutnya asem. Jadi pasti ngerokok. Gak bisa enggak, otomatis pasti ngerokok. Saya bilang begini, kamu mau tinggalin rokok enggak? Mau kok. Ya udah, sehabis makan kamu jangan ngerokok lagi. Kan asem kan mulutnya? Iya, beli permen asem. Kamu coba. Memang bisa, coba dulu, jangan bilang gak bisa. Akhirnya belilah dia kan, coba kan. Lama-lama, rokoknya ditinggalin. Kenapa? Karena ada yang baru. Kita gak bisa meninggalkan manusia yang lama kita kalau kita tidak mulai kebiasaan yang baru. Nah, kalau kita terus pengen meninggalkan manusia lama tapi kita gak mau memiliki satu kebiasaan yang baru, ya sangat tidak mungkin untuk kita mencoba meninggalkan manusia lama. Nah, banyak ibu-ibu bilang begini, aduh aku sebenarnya udah gak mau ngomongin orang sih Pak, udah gak mau ngomongin orang. Gak mau. Tapi gimana ya, habis ketemu sama circle-nya suka ngomongin orang. Ya udah Bu, mulai hari ini ibu jangan suka ketemu sama tetangga sebelah. Yang ngumpul ngomongin semua orang. Tetangga ganti motor baru diomongin. Suami pakai jam baru diomongin. Anak-anak kuliah tinggi-tinggi diomongin. Lihat nih, semua diomongin. Mulai sekarang ibu harus punya circle yang baru. Lihat siapa yang bisa buat ibu bangun imannya. Cari komunitas seperti itu. Ada di sini. Ngomong kanan kirinya, ayo miliki kebiasaan baru dong. Semuanya itu apa? Proses. Sekali lagi, semuanya proses. Tapi jangan juga bilang, ya Pak Gem, ya Bu Gem, kan proses. Jangan jadikan itu proses. Tapi harus ada progres. Kalau cuma prosesnya berapa lama? Nggak ada progresnya. Iya dong. Tentu Bapak Ibu Gembala sama pengurus juga lihat nih, kira-kira nih jemaat kita ini udah ada progresnya belum nih? Atau dikit-dikit ngomong proses. Sampai kapan Tuhan Yesus datang?
proses terus. Loh, progres itu akan menghasilkan buah. Makanya harus betul-betul mulailah miliki sebuah kebiasaan baru untuk bisa menanggalkan manusia lama. Itu, ya. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga, 2 Korintus 4 ayat 16 bilang begini. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Ingat ya, sekali lagi ya, memang untuk bisa mengikuti prosesnya Tuhan, secara lahiriah kelihatannya kita makin merosot nih. Gak dihargai kita diam aja. Gak dipuji kita diam aja. Gak dianggap kita diam aja. Wah, dulu kalau manusia lama kita, jangankan gak dihargai, dia ngomong keras aja di depan saya bisa lebih keras ngomongnya. Nah, sekarang karena kita diproses nih, kelihatannya kita gak berdaya kan? Kenapa? Karena gue inget, gue lagi diproses Tuhan. Dulu waktu naik mobil, waduh, kaca diserempet aja, kita buka kaca. Lo gak tahu siapa gue? Ya gak tahu lah, orang belum kenalan. Itu dulu. Tapi sekarang nih mobil ditabrak di belakang sama Gojek, sama ojol gitu ya, bempernya. Kita kayak anjing, tau gak? Pengen marah tapi nahan. Kalau dulu, udah marah gue. Udah tahan tuh. Kayak anjing nangis aja ditinggal mertuanya tuh. Udah pengen. Tapi itulah kelihatannya. Namun manusia batiniah kita nih, itu dibaharui. Akhirnya istri bisa nilai nih istri nih. Wah. Sampai istri kita ngomong gini, "Pak, lu sekarang beda ya, Pak? Dulu kalau naik motor, naik mobil, diserempet aja lu udah marah-marah. Sekarang mobil kita ditabrak sampai hancur belakangan, lu diem baik gitu kan." Terus suami ngomong gini, "Iya dong, kan gue udah progres sekarang. Dulu gue proses, iya dong. Dulu proses, sekarang progres, ada hasilnya." Nih sekali lagi ya, kalau mau tahu nih kita ada progresnya, orang rumah yang harus paling tahu kita. Saya juga lagi diproses. Ada diproses saya. Nama saya juga gak sabaran kalau naik mobil tuh di jalan tuh tiba-tiba kita udah pengen cepet aja, motor lama di depan. Saya mau langsung nih, istri saya, tahan. Udah saya, giliran saya sabar, dia kagak sabar. Mau diklakson, jangan. Tadi saya mau klakson gak boleh, sekarang kamu mau klakson, gak boleh. Jadi memang harus saling mengingatkan, ya nggak Pak Den? Harus saling ingetin. Jangan sampai akhirnya dua-duanya sumbu pendek. Dua-duanya pengen marah mulu. Kemarin saya baru dilengkapi tuh sama, kenal nggak artis yang sekarang jadi pendeta tuh, Tamara Geraldine. Kemarin saya ikut pelatihan guru-guru tuh, dia ngomong, dulu saya, sama suami saya marah-marah terus, gak ada sebab masalah, pokoknya saya marah-marah mulu. Dia tanya, siapa di sini yang sumbu pendek? Pada angkat tangan tuh guru-guru. Guru-guru agama Kristen tuh, pada angkat tangan sumbu pendek. Saya gak ada sumbunya katanya. Artinya gak ada masalah, saya bisa marah sama suami saya, dia bilang. Tapi dulu, sekarang, sumbu saya panjang banget. Jadi gak gampang marah maksudnya. Ayo, makanya jadi anak Tuhan, kita harus lihat nih, kira-kira ini kedagingan kita yang mulai naik, atau roh kita yang malah bertambah. Artinya apa? Manusia batiniah kita itu dibaharui dari hari ke hari. Seorang yang bernama Joyce Meyer, dia mengatakan begini, the battlefield of the mind is where life is won. Pertempuran dalam pikiran adalah tempat di mana kehidupan dimenangkan atau dikalahkan. Artinya begini, pikiran kita adalah medan pertempuran kita. Ya. Sekali lagi, pikiran kita adalah medan pertempuran kita.
Jadi kalau kita udah mulai dalam pikiran kita udah mulai menang nih, saya pertama, maka actionnya, perbuatannya pasti menang. Tapi kalau di pikiran kita udah kalah nih, udah kalah atau udah koslet, ya udah pasti tindakannya koslet, tindakannya juga salah. Nah yang ketiga, yang terakhir, apa yang menarik dari pelajaran firman Tuhan buat kita? Kuasa firman Tuhanlah yang mampu mengubahkan pikiran kita. Amin. Yuk baca sama-sama yuk, 2 Timotius 3 ayat 16. 1, 2, 3. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Amin. Ya, makanya Paulus menegaskan bahwa seluruh kitab suci itu adalah nafas ilahi. Nafasnya Allah sendiri. Atau theopnestos. Karena itu firman Tuhan bukan hanya dokumen sejarah, tapi hidup dan berkuasa. Fungsi utamanya apa tadi? Ngajarin kita. Dasar-dasar ajaran kita jadi benar. Menyatakan kesalahan, menunjukkan dosa. Memperbaiki, meluruskan hidup kita yang salah. Lalu mendidik kita untuk apa? Memiliki kebenaran dalam Kristus. Saya kasih tahu contohnya. Waktu Musa dipilih oleh Allah untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir, ya, itu bangsa Israel sama sekali mereka nggak punya peraturan, nggak punya hidup dalam rule, aturan Tuhan. Lewat siapa dipakai mereka dituntun untuk mengetahui kebenaran ilahi? Lewat Musa. Jadi kalau Allah marah nih, Allah marah langsung murka sama bangsanya, sama umatnya. Sampai satu kali begini. Akhirnya Allah bilang sama Musa, Musa naik sekarang ke Gunung Sinai. Aku mau kasih hukum sama kamu. Dikasih hukum berapa? Hukum Taurat. Ya, 10 Commandments. Ketika dikasih sama Allah, ternyata di bawah bangsa Israel lagi ngapain? Lagi pesta, nyembah anak lembu emas. Marahlah Allah, termasuk Musa marah. Dibanting tuh 10 Commandments. 10 perintah Allah, hancur, rusak. Sampai akhirnya diperbaharui lagi. Nah dari 10 perintah Allah itu Bapak Ibu Saudara, umat Israel jadi tahu, oh ini boleh, ini nggak boleh. Ini dosa, ini tidak dosa. 10 hukum Taurat ini mendidik mereka, mengajarkan kepada mereka untuk hidup sesuai dengan hatinya Allah. Nah waktu kita baca firman, nih Bapak Ibu Saudara, kita ini sedang diubahkan oleh firman Tuhan. Bagaimana cara Tuhan mengubahkan kita? Tuh yang pertama, diajarin. Ya, dengerin ya, kalau kamu ngambil suami orang, itu nggak boleh. Diajarin dong sama firman Tuhan. Tapi kalau kamu masih mau ambil suami orang, berarti kamu tidak belajar daripada firman Tuhan. Dulu kamu suka judi, dulu kamu suka apa? Narkoba. Ketika kamu dengar firman Tuhan, kamu diajar, dikasih tahu, menyatakan kesalahan, itu salah. Lihat ya, itu salah. Nah ketika kita diajar, kita tahu itu salah, kita ngapain? Kita perbaiki dong. Enggak lagi pakai narkoba, enggak lagi ngerokok, enggak lagi miras. Bahkan jual pun jadi bandar, kita nggak mau. Kenapa? Karena kita mau perbaiki kesalahan kita. Setelah tahu kita dididik, kita akhirnya hidup di dalam jalan Tuhan. Nah makanya saya mau tanya sama Bapak Ibu Saudara hari ini. Sudah berapa lama kita baca Alkitab? Sudah berapa lama kita baca firman Tuhan? Sudah berapa lama kita di tempat ini boleh aktif beribadah? Pertanyaannya, sudahkah firman Tuhan itu mengubah hidup kita? Karena firman Tuhan itu harus direnungkan di dalam hati kita. Tidak cuma sebentar lewat doang nih. Lewat doang nih. Tapi nggak direnungkan sampai di rumah. Nggak dihayatin, nggak dilakuin. Ya bagaimana mungkin kita bisa mengubah pikiran kita kalau kita tidak baca firman. Kuncinya adalah ketika kita mulai sontoloyo nih, jalan hidup kita nih. Do you know sontoloyo?
Udah macam-macam nih pikiran kita nih, jalannya kita nih. Jangan-jangan kita udah nggak lagi baca firman. Udah kurang firmannya. Kenapa? Loh, kita nggak dengar firman Tuhan, tapi kita dengar firman dunia ini. Loh, dunia kan sedang berfirman buat kita juga. Halo. Jangan-jangan kita punya bestie kita juga sedang berfirman. Loh, kita dengar suara bestie kita daripada suara Tuhan. Dunia ini sedang berfirman sama kita. Makanya ketika kita lebih banyak memberi waktu untuk baca firman Tuhan, saya percaya firman di luar sana kita nggak akan ikutin. Kenapa? Karena kita tahu kebenarannya adalah firman Tuhan. Amin. Nah, John Stott mengatakan begini, Scripture is God's voice in print. Kitab suci adalah suara Allah dalam bentuk tulisan. Bahkan Paulus bilang begini, kita ini suratan terbuka. Ya, kita ini suratan terbuka. Kalau tidak salah, D.L. Moody pernah berkata begini. Ya, ada 100 orang dalam dunia. Ada 100 orang dalam dunia. 99 orang, ya, 99 orang itu mereka tidak baca Alkitab. Hanya satu orang yang baca hidup kita. Artinya apa? Kita tinggal di dalam dunia ini. Mereka tuh nggak baca firman, tapi mereka lihat kita. Nah, kalau kita nggak jadi teladan, nggak jadi contoh, gimana kita bisa menangkan mereka? Makanya semuanya itu harus terkonek sama Tuhan. Semua harus terhubung dengan Tuhan. Mulailah dari hidup kita, baik suami, istri, anak-anak, pelayan, termasuk kami hamba-hamba Tuhan. Terhubung dengan Tuhan. Amin buat firman Tuhan.